Halo Cuaners, pernah nggak sih kamu sudah dapat pembeli, sudah ada yang check out lewat link kita, tapi komisinya tetap nol? Atau malah statusnya tertulis tidak valid dan kita pasti bingung. Jadi ini salah saya apa salah sistem dari Shopee? Nah, banyak kreator yang mengalami hal yang serupa. Contohnya saya sudah menjual satu produk, ternyata komisi yang masuk adalah Rp0. Jadi di sini saya akan bahas penyebab atau faktor-faktor kenapa bisa komisi yang masuk di Shopee kita nol padahal sudah ada penjualan. Check it out. Nah, kesalahan yang pertama yang bikin komisi kamu hangus adalah membeli barang pakai link kamu sendiri. Ingat ya, sistem Shopee bakal langsung mendeteksi sebagai sale purchase. Walaupun kamu cuma niat coba-coba, tetap aja komisinya dianggap tidak valid dan otomatis akan batal. Jadi, jangan pernah beli lewat link kamu sendiri kalau nggak mau komisinya hilang ya. Kesalahan yang kedua yang sering banget bikin komisi kita gagal cair adalah data pembeli yang sama dengan data si kreator. Sistem Shopee ini sensitif dan bisa mendeteksi adanya indikasi manipulasi kalau data transaksi terlihat masih terhubung ke kamu sebagai pemilik link. Misalnya ya, nomor HP pembeli sama dengan nomor HP kamu, kemudian alamat rumahnya juga sama, atau belinya pakai perangkat dan WiFi yang sama. Bahkan kalau akun Shopee pembeli terhubung dengan email yang sama pun bisa kebaca. Kalau sistem mendeteksi hal-hal ini, transaksi tersebut akan dianggap tidak valid dan komisinya otomatis akan hangus ya. Intinya, walaupun pembelinya orang lain, tapi jika datanya masih terkait dengan data kamu, sistemnya akan tetap terbaca sebagai self purchase atau percobaan manipulasi. Jadi pastikan data pembelinya berbeda ya dengan data yang terhubung dengan akun dan perangkat kamu. Oke, selanjutnya kesalahan yang ketiga. Nah, kesalahan ketiga yang mungkin membuat komisi kita tidak cair yaitu adanya refund atau return dari pembeli. Jadi pertama, kalau pembeli melakukan return atau mengembalikan barang, misalnya barang yang nggak sesuai karena ukurannya salah, warnanya salah, atau mereka berubah pikiran, maka transaksi ini tidak dianggap selesai secara normal. Akibatnya, komisi yang kita terima pun akan terpengaruh atau malahan kita tidak dapat komisi sama sekali. Kemudian yang kedua, kalau terjadi refund karena barang rusak atau salah kirim, ini juga termasuk dalam kategori transaksinya bermasalah. Walaupun bukan salah kamu sebagai kreator, sistem akan tetap menyelesaikan ulang komisi yang diterima atau bahkan komisinya sama sekali tidak ada kita terima. Kemudian, dan yang banyak orang nggak tahu adalah ketika terjadi return atau refund, biasanya komisi akan berkurang, bahkan bisa terpotong atau hangus karena sistem hanya menghitung komisi dari transaksi yang benar-benar sukses dan tidak bermasalah. Jadi, pastikan kita merekomendasikan produk yang terpercaya. Jadi, dari seller yang terpercaya, misalnya dari Shopee Mall, Shopee Star Seller, atau Shopee Star. Jadi, harus sebelum kita mengambilnya, kita harus cek atau review dari pembeli-pembeli sebelumnya apakah produk ini memang terpercaya atau tidak supaya ke depannya kalau link yang kita kirim itu ada pembelinya, otomatis kita akan mendapat komisi dari link tersebut. Oke, jadi hati-hati ya, cek dulu sebelum mengambil link dari produk yang ada di Shopee. Kesalahan yang keempat yang sering bikin orang salah paham soal komisi adalah ketika pembayarannya atau pesanannya belum benar-benar selesai. Jadi gini ya, komisi itu tidak langsung masuk setelah ada yang klik atau check out lewat link yang kita kirim. Tetapi komisi akan baru masuk ke Shopee kita apabila sistem benar-benar telah menyelesaikan pesanan tersebut atau pesanannya memang sudah diterima oleh si pembeli. Pertama, kalau pembeli belum menyelesaikan pembayaran, misalnya masih dalam status menunggu pembayaran, maka transaksi itu belum dianggap valid selama belum dibayar, komisinya pun akan tidak terbaca. Kedua,
Kalau pesanan masih dalam proses pengiriman, statusnya masih dikirim, dalam perjalanan, atau belum diterima oleh pembeli, maka komisinya juga otomatis tidak akan masuk. Sistem hanya akan memproses komisi setelah pembeli menekan tombol pesanan diterima atau masa otomatis selesai pesanan diterima lewat chat. Jadi intinya komisi baru valid kalau pembelian sudah benar-benar selesai, pembayarannya lunas, barangnya sudah diterima oleh pembeli, dan tidak ada pengajuan untuk pengembalian barang atau refund. Jadi kalau komisinya belum muncul padahal pembeli sudah check out, cek dulu ya status pesanannya sudah sampai di pembeli atau belum. Oke, jadi kita lanjut ke permasalahan selanjutnya. Kesalahan selanjutnya yang sering banget bikin komisi tidak masuk adalah ketika pembeli sudah menaruh barang di keranjang sebelum klik link yang dibagikan. Ini perlu dipahami ya, sistem hanya akan menghitung komisi kalau pembeli klik link kita, lalu dari link tersebut mereka menuju ke produk yang akan dibeli dan melakukan checkout. Kalau sebaliknya, barang sudah ada di keranjang dari sebelumnya baru kemudian klik link, maka jejak link kita tidak akan terbaca dan otomatis komisi yang akan kita peroleh tidak ada. Kemudian solusinya selalu ingatkan calon pembeli kalau mereka sudah terlanjur menaruh barang di keranjang, hapus dulu barangnya lalu klik link kamu, baru masukkan lagi ke keranjang dan lanjut untuk check out. Tapi sebenarnya ini langkahnya agak kurang efektif ya, karena kan kita tidak tahu siapa saja pembeli yang akan check out barang kita. Jadi kita tidak mungkin atau kurang bisa untuk mengingatkan untuk dihapus dulu di keranjang terus check out lagi lewat link yang kita bagikan. Oke, jadi kita berdoa saja supaya barang yang diklik lewat link kita sebelumnya tidak ada di keranjang si pembeli. Oke, selanjutnya kesalahan berikutnya yang sering terjadi tanpa disadari adalah menggunakan link yang salah atau link dalam masa kadaluarsa alias sudah tidak berlaku lagi. Banyak kreator yang sudah capek-capek promosi tapi ternyata link yang dibagikan bukan link affiliate. Misalnya hanya copy link biasa dari Shopee atau salah copy bagian link sehingga kode affiliate-nya tidak terbaca oleh sistem. Kalau linknya bukan link affiliate, ya jelas saja komisinya tidak akan pernah masuk ke akun kita. Selain itu, link affiliate juga bisa expire atau kadaluarsa. Jika link sudah tidak aktif, sistem tidak mendeteksi jejak link tersebut untuk pembacaan komisi. Akibatnya, transaksi jadi tidak tercatat dan sebagian transaksi kita otomatis tidak akan mendapatkan komisi. Jadi pastikan ya setiap membagikan link, cek dulu apakah itu benar-benar link affiliate, masih aktif, kemudian tidak terpotong dan tidak berubah ketika kamu share ke sosial media kamu. Selalu tes link sebelum dipostingnya, dengan begitu kamu terhindar dari yang namanya komisi hilang atau sia-sia saja kita membagikan linknya tanpa mendapatkan komisi sama sekali. Kemudian selanjutnya yaitu COD atau gagal bayar. Nah, di sini pembeli menggunakan sistem COD padahal COD punya risiko yang tinggi yaitu bisa membuat komisi kita batal atau bahkan kita tidak menerimanya sama sekali. Jadi memang benar ya, COD memudahkan pembeli yang tidak punya e-wallet atau merger transfer. Tapi di balik itu ada risiko besarnya loh. Pembeli bisa saja tidak jadi membayar saat paket datang. Kalau pembeli menolak paket atau tidak ada di rumah saat kurir datang, otomatis pesanan akan gagal dan yang pastinya kita tidak akan mendapatkan komisi dari pembelian tersebut. Berarti walaupun pembeli check out lewat link kita dan pesanannya sudah sampai kemudian barangnya tidak diterima oleh pembeli, otomatis transaksinya akan dianggap gagal dan komisi yang kita terima adalah nol atau tidak terjadi transaksi sama sekali. Kesalahan selanjutnya yaitu melakukan aktivitas yang tidak wajar dan
Sistem Shopee itu sangat ketat ya, jadi dapat mendeteksi apabila kita melakukan aktivitas yang dicurigai sebagai manipulasi komisi. Contohnya ya, dalam waktu singkat muncul banyak orderan dari satu alamat yang sama atau satu rumah. Walaupun pemiliknya berbeda-beda, kalau alamat pengirimannya sama, sistem bisa menganggap itu transaksi yang tidak wajar dan berpotensi manipulatif. Lalu ada juga kasus satu HP atau satu perangkat yang dipakai untuk melakukan banyak checkout affiliate. Apalagi dalam waktu yang berdekatan ya, sistem bisa membaca pola ini sebagai usaha untuk memanipulasi komisi karena jejak perangkatnya sama, termasuk juga pembelian masif dalam waktu yang singkat, seperti belanja bertubi-tubi dalam waktu hitungan menit, apalagi hitungan jam. Apalagi kalau berasal dari link yang sama, ini dapat memicu sistem untuk menandai sebagai kegiatan yang tidak normal. Kalau sistem Shopee mengidentifikasi sebagai sistem yang tidak normal atau transaksi tidak valid, maka otomatis komisi akan dibatalkan dan pembeli atau kreator tidak akan mendapatkan komisi dari link tersebut walaupun sudah terjadi pembelian. Kemudian selanjutnya yaitu produk tidak masuk ke dalam program komisi. Jadi, banyak kreator yang sudah capek-capek bikin konten, promosi habis-habisan, tapi komisinya tidak muncul. Ini semua karena ternyata sellernya ini non-program, komisinya rupiah, sehingga orang yang membeli link kita tetap tidak ada yang masuk komisi ke Shopee kita. Selain itu, ada juga program yang komisinya sangat rendah, misalnya hanya Rp1 saja atau di bawah 1%. Jadi meskipun pembelinya banyak, komisinya akan tetap terasa kecil. Solusinya, sebelum promosi, cek dulu persentase komisi produk tersebut di dashboard affiliate ya. Pilih produk yang komisinya jelas, bukan nol dan memang termasuk programnya. Dengan begitu, usaha kita yang sudah capek-capek bikin konten, sudah promosi sana-sini, bisa terhitung dan mendapatkan konten. Nah, tips dan triknya agar aman dan valid, yaitu pertama selalu ingatkan pembeli untuk klik link sebelum di check out. Urutannya harus benar ya, klik link, masukkan produk, dan check out. Kalau mereka check out tanpa klik link yang kita bagikan, maka otomatis barang itu sudah ada di keranjangnya dan komisi kita kemungkinan besar tidak akan masuk. Kemudian kedua, hindari share link ke orang serumah. Bukan berarti tidak boleh sama sekali ya, tapi risikonya tinggi karena sistem Shopee bisa mendeteksi kesamaan alamat, jaringan WiFi yang sama, atau bahkan perangkat yang sama. Sehingga mungkin akan masuk ke kategori aktivitas tidak wajar. Jadi lebih aman share ke teman, followers, atau pembeli dari luar rumah kamu. Ketiga, pilih dan promosikan produk yang komisinya jelas dan masuk program affiliate. Jangan hanya ikut tren atau karena produknya viral, tetapi cek berapa persen komisi yang didapatkan atau justru komisinya bisa nol kalau tidak kita cek sebelum kita ambil link dari produk tersebut. Dan yang terakhir, gunakan link dari Shopee Creator atau dashboard resmi affiliate. Jangan gunakan link hasil copy sembarang dari aplikasi, apalagi link yang tidak mengandung kode affiliate karena nantinya usaha kita untuk buat konten, capek-capeknya kita tidak dianggap karena komisinya nol, karena ini dianggap tidak valid. Oke, jadi selalu cek sebelum kita ambil linknya terlebih dahulu ya, supaya kita bisa mendapatkan komisi dari link yang telah kita bagikan. Nah, itulah tadi penjelasannya kenapa komisi kita kemungkinannya masuk adalah nol atau bahkan tidak ada sama sekali. Kalau melihat dari yang penyebab-penyebab yang tadi saya jelaskan, kemungkinan saya itu tadi mendapatkan Rp0 karena saya bagikan ke sesama orang rumah. Jadi dia beli barangnya dari link dan sama alamatnya dengan saya sebagai kreatornya, dan itulah kenapa komisi yang masuk ternyata adalah Rp0. Jadi, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Semoga
channel ini semakin berkembang. Terima kasih atas supportnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.